Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Mohon maaf ini agak terlambat karena recorder saya tuh trouble. Saya nggak tahu biasanya lancar kok ini dari tadi saya coba nggak bisa. Baru sekarang bisa. Oke, sekarang kita bahas mengenai aset tetap untuk pertemuan ke-7. Jadi aset tetap ini nanti salah satu bagian dari chapter 9 di buku, dan baru kita bahas sampai di aset tetapnya dulu. Yang natural resources sama intangible assetnya nyusul setelah UTS saja ya. Nah, nanti kita bahas mengenai apa itu pengertian aset tetap, apa aja yang termasuk aset tetap, dan juga bagaimana menentukan nilai dari aset tetap tersebut, serta bagaimana depresiasinya. Nah, untuk evaluasi sampai yang lain-lain nanti kita bahas setelah kita UTS ya. Nah, jadi sebenarnya aset tetap ini salah satunya adalah properti investasi dan dia merupakan bagian dari aset yang nggak lancar. Nah, kenapa kok dinyatakan sebagai bagian dari aset yang nggak lancar? Karena kalau aset lancar itu umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, tapi kalau aset yang tidak lancar dia di umur ekonomisnya penggunaannya lebih daripada 1 tahun. Maka dari itu dia masuk dalam kategori aset nggak lancar, tidak lancar. Nah, biasanya pada beberapa perusahaan manufaktur, aset tetap ini merupakan apa ya, komponen aset terbesar gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang memang padat karya, perusahaan yang padat modal gitu ya, capital intensity-nya tinggi, maka biasanya dia banyak menggunakan aset tetap untuk melakukan usahanya. Jadi memang kayak misalkan kita ngomongin pabrik ya, manufacturing itu kan kayak pabrik, dia memproduksi barang. Nah, untuk memproduksi tersebut dia butuh peralatan. Nah, biasanya komponen terbesar dari uh, aset yang dia punya tuh bukan aset nggak lancar, tapi malah aset lancar. Tapi pergerakan sekarang tuh banyak usaha yang asetnya rendah gitu ya, karena nggak berbasis pada padat karya gitu, tapi berbasisnya pada teknologi. Contohnya kayak Microsoft Corporation gitu ya, dia aset tetapnya hanya 3% gitu ya. Yang lain Airlines, Walmart yang perusahaan dagang, Carrefour itu juga aset tetapnya masih lumayan tinggi gitu ya, tergantung jenis operasi usahanya. Nah, kemudian berikut adalah definisinya aset tetap. Jadi aset tetap itu aset yang berwujud ya. Dia punya karakteristik, dia punya substansi fisik gitu ya. Karena ada nanti kita bahas aset tidak berwujud, nggak ada wujudnya, tapi dia merupakan aset gitu ya. Nah, digunakan dalam operasi bisnis. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual. Karena ketika kita punya bangunan, punya tanah ya, aset kan, punya umur ekonomis lebih dari 1 tahun, tapi dia tujuannya untuk dijual, perjualbelikan ke pelanggan, itu bukan aset. Misalkan kayak perusahaan konstruksi atau perusahaan real estate gitu ya, kayak Agung Podomoro Group gitu ya, Land Agung Podomoro apalah gitu ya. Jadi real estate, dia punya perumahan, dia punya aset apa ya, misalkan apartemen, tapi dia nggak digunakan untuk operasionalnya dia, tapi dia memang ditujukan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu dia komponennya adalah masuk ke persediaan. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis aset tetap ya. Nah, kemudian tujuannya memang digunakan dalam produksi, penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain dan tujuan administratif. Nah, aset seperti tanah yang dimiliki untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Jadi memang ketika perusahaan beli tanah, tapi tanahnya memang tujuannya untuk dijual gitu ya. Tujuannya memang saya mau beli tanah, tapi nanti kalau tanah itu nilainya meningkat, tak jual biar saya dapat untung. Nah, itu bukan kategori aset. Karena aset tetap itu definisinya adalah untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Oke, contohnya tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan dalam aset tetap itu sebenarnya adalah berapa biaya cost-nya, nilainya. Ya, nilainya itu berapa. Nah, kenapa kok itu menjadi permasalahan? Karena aset ini nanti biasanya kalau menurut mudahnya itu biasanya
perusahaan-perusahaan yang tidak listed di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan aset itu hanya menggunakan nilai perolehannya. Dulu belinya berapa. Nah, nanti ketika kita sudah bahas revaluasi, artinya begini. Kalau aset itu dimiliki perusahaan, ya tanah gitu ya, nilainya meningkat. Gitu ya, bangunan juga nilainya bisa meningkat. Ya, katakanlah beli 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kalau dinilai sekarang harga jualnya bisa meningkat. Nah, ketika ada nilai yang meningkat seperti itu, maka sebenarnya nanti dalam penilaian aset itu dengan menggunakan revaluasi lagi, harus nilai kembali. Karena kalau kita menggunakan nilai yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu nggak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian ada beberapa cost yang bisa ditambahkan untuk harga perolehan. Artinya kalau kita beli aset, itu nggak cuma sekedar harga barangnya aja, harga asetnya aja, tapi biaya lain-lain sampai aset tersebut bisa digunakan, itu boleh menambah nilai aset. Misalkan kita beli peralatan, beli AC itu kan plus jasa instalasinya. Nah, itu boleh kita tambahkan ke dalam nilai aset. Nah, contoh yang pertama adalah tanah gitu ya. Perusahaan sering menggunakan tanah untuk lokasi pabrik, manufaktur, atau perkantoran. Jadi bisa pabrik ataupun kantor. Nah, harga pokok pembelian tanah itu bisa meliputi harga belinya tanah, pengurusan tanah, misalkan kepemilikan, ke pengacara, ke notaris gitu ya. Terus kita kan biasanya kalau di ada maklar lah istilah gampangnya tuh maklar, bisa maklar individual maupun ada broker ya, perantara real estate ya, kalau memang itu dia diiklankan pada perantara yang institusi. Kemudian ada pajak yang memang harus ditanggung pembeli, itu semuanya bisa masuk ke dalam harga pokok tanah. Ya, misalkan harga belinya $50.000 dan setuju untuk membayar pajak yang masih harus dibayar atau terutangnya, maka totalnya sekian. Jadi nggak cuma 50.000 aja. Oke, ini contoh lain adalah real estate ya, properti harganya 2 juta dolar Hong Kong gitu ya. Plus jadi dia belinya itu dengan menghancurkan gudang tua ya, agar bisa kita gunakan untuk nanti aset kita. Jadi biaya pembongkaran itu pun boleh diatribusikan, ditambahkan ke dalam nilai aset. Oke. Terus kemudian ada biaya 60.000 itu adalah 75.000 biaya bongkar dikurangi ketika dibongkar itu bahan-bahannya bisa dijual kembali 15.000. Jadi nilainya 60.000. Pengeluaran tambahan 10.000 tambah komisi broker itu 80.000, maka totalnya 2.150.000. Maka harga tanahnya totalnya adalah 2.150.000. Jadi kalau kita beli tanah berarti tanah di debit, misalkan secara tunai berarti cashnya di kredit. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua adalah land improvement. Land improvement tuh kayak kita mau meningkatkan atau menambah nilai aset gitu ya, mengimprove, meningkatkan nilai asetnya. Nah, land improvement tuh misalkan kalau kita intinya penggunaan pemanfaatan aset sampai aset tersebut bisa digunakan. Misalkan kayak tanah, ada beli lahan, kita memang mau bertujuan untuk tempat parkir gitu ya, lahan itu untuk Hero Supermarket. Nah, untuk itu dibayarkan biaya pengerasan jalan, pemagaran, penerangan, dan sebagainya. Ini adalah land improvement. Jadi biaya lain-lain yang kita tambahkan ke dalam nilai tanah. Ya, tanah parkir misalkan ini. Yang ketiga adalah bangunan atau sering juga disebut gedung gitu ya. Jadi tanah dan bangunan tuh harus dipisahkan. Kenapa? Karena tanah tuh nggak menyusut. Kalau bangunan itu nanti bisa disusutkan. Nah, bangunan atau gedung adalah fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti pertokoan, kantor, pabrik, gudang, sama hanggar pesawat. Jadi apapun yang terkait dengan operasional perusahaan. Nah, jadi mendebit semua akun gedung ya, jadi intinya sama, semua total pengeluaran yang digunakan untuk membangun gedung itu masuk ke dalam harga perolehan gedung. Nah, ketika sebuah bangunan dibeli, biaya tersebut termasuk harga biaya lain-lain tadi dan seterusnya.
Oke. Bisa ditambah biaya arsitek kalau bangun sendiri ya, kalau nggak beli jadi bangun sendiri, dari mulai perencanaan arsitek, izin bangunan IMB gitu ya, sampai biaya penggalian dan sebagainya itu bisa ditambahkan ke dalam bangunan. Terus yang keempat, ada aset tetap lainnya, yaitu jenisnya adalah peralatan. Peralatan ini biasanya merupakan contoh-contoh kayak peralatan di pabrik gitu ya, kendaraan gitu ya. Itu juga kategorinya ke equipment. Oke. Nah, equipment juga sama sih sebenarnya, hal-hal lain-lain yang harga beli, pajak penjualan, PPN, biaya pengiriman, sampai aset tersebut bisa digunakan. Instalasinya itu juga bisa digunakan. Nah, tapi kalau misalkan kasusnya ini kendaraan, misalkan ada kayak bayar STNK gitu ya, bayar biaya pajaknya per tahun, kemudian asuransi, itu nggak boleh dibebankan ke dalam nilai aset karena itu biaya tahunan ya. Nah, ini contohnya totalnya. Maka kalau kita beli peralatan di debit, cashnya di kredit. Oke. Ini kalau contohnya beli delivery truck, truk yang untuk pengiriman juga seperti ini. Oke, nah ini contohnya. Misalkan ini for another example, dia beli truk dengan secara tunai, harganya 420.000. Kemudian ada beberapa pengeluaran terkait dengan pembelian tersebut, misalkan ada 13.200 adalah pajak, kemudian painting dan lettering itu 5.000, motor vehicle license 800, dan asuransinya 16.000. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada asuransi dan lisensi gitu ya untuk itu kan untuk drivernya gitu ya, lisensi SIM gitu ya. Nah, itu nggak boleh diatribusikan dalam nilai aset gitu ya. Yang boleh itu hanya pajak dan penggunaan sampai aset tersebut bisa digunakan. Tapi kalau izin tahunannya nggak boleh diakui sebagai nilai aset, maka harus dimasukkan di sini license expense. License ini bisa kayak biaya kalau di Indonesia itu kayak biaya KIR gitu loh, biaya izin untuk truk pengangkut itu kan ada kan di Dirjen Perhubungan. Nah, terus kemudian asuransi dibayar di muka. Itu harus dipisahkan sendiri. Ya, equipmentnya hanya cash, harga perolehan tambah pajak penjualan ditambah dengan untuk pengecetan dan izin lettering ya untuk nomor dari kendaraan tersebut. Oke. Nah, sekarang poin yang kedua. Tadi kita udah bahas mengenai komponen komponen dari apa saja aset tetap tersebut dan bagaimana karakteristiknya. Nah, yang kedua, seperti yang udah kita bahas yang di jurnal penyesuaian kemarin, itu ada depresiasi aset tetap. Nah, depresiasi ini adalah penyusutan ya, jadi aset yang walaupun secara nilai dia bertambah, tapi karena digunakan nilainya itu menyusut. Kayak teman-teman punya motor, kan nggak mungkin ya motor udah tahun kedua, tahun ketiga itu nilainya tetap sama pada saat beli, misalkan 20 juta. 3 tahun kemudian kamu mengklaim itu harganya tetap segitu gitu ya. 20 juta kan tidak, jadi ada penyusutan karena digunakan. Walaupun nggak digunakan juga menyusut gitu ya. Nah, karena berlalunya waktu. Jadi depresiasi atau penyusutan adalah jadi proses pengalokasian biaya aset pabrik selama masa manfaat. Jadi kalau di akuntansi ini yang namanya umur aset itu bisa dikategorikan namanya istilahnya jadi masa manfaat atau umur ekonomis gitu ya, secara rasional dan sistematis. Nah, penting untuk dipahami bahwa depresiasi adalah proses alokasi biaya, jadi bukan penilaian aset. Alokasi biaya, jadi semacam kayak kita kan beli aset gelondongan di depan gitu ya. Tapi untuk mengalokasikan biaya karena kita udah memanfaatkan aset tersebut, maka menjadi beban karena udah berlalunya waktu dan udah dimanfaatkan. Nah, ini ada beberapa komponen di dalam menghitung depresiasi. Yang pertama adalah cost. Cost itu bisa didefinisikan sebagai harga perolehan.
Jadi tadi ya, harga perolehan itu harga pada saat pembelian. Nah, prinsipnya nih biaya historis ya. Biaya historis itu pada saat beli itu nilainya berapa. Jadi berapa nilainya tadi sudah kita bahas, boleh menambahkan biaya lain untuk ditambahkan ke dalam harga dari aset tersebut sendiri. Yang kedua, kita harus tahu ada yang namanya umur manfaat gitu ya, atau manfaat ekonomis, atau dikatakan umur ekonomis. Jadi umur ekonomis itu estimasi, perkiraan dari kehidupan produktif kalau di bahasa Indonesia kan tuh, atau artinya berapa lama sih aset tersebut itu bisa kita manfaatkan. Nah, itu perkiraan. Terserah nanti manajemen menentukannya berapa tahun gitu ya. Misalkan 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, untuk kepentingan perpajakan, sudah ada tabelnya. Kalau bangunan tuh harus 20 tahun, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada aturannya, nggak boleh berdasarkan estimasi manajemen. Tapi kalau di akuntansi, diperbolehkan. Nah, kalau nilai sisa ini adalah estimasi atau perkiraan nilai aset di akhir masa manfaatnya nanti. Jadi misalkan kamu punya kendaraan, diestimasikan nanti di akhir periode, misalkan kamu estimasikan 7 tahun gitu ya. Nanti di akhir ke-7 tuh dia masih punya nilai nggak sih motor itu? Gitu lah. Jadi estimasinya seperti itu. Itu namanya nilai sisa. Oke. Nah, nilai ini mungkin berdasarkan pada nilai aset, pada nilai tukar tambah yang diharapkan nanti di akhir periode. Tapi kalau di pajak nggak ada nilai sisa, jadi dianggap kalau udah 7 tahun ya 7 atau 8 tahun itu nilainya 0. Oke. Nah, sekarang ada 3 metode dalam menghitung aset tetap. Kita kemarin udah membahas satu metode, yaitu garis lurus atau straight line. Jadi mungkin pembahasan di PPT ini sampai di garis lurus dulu aja ya, biar nanti tidak kesusahan untuk bahas yang kedua dan ketiga, nanti kita lanjutkan. Nah, untuk garis lurus, jadi teman-teman yang kemarin sudah pahami bahwa caranya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi sama umur ekonomisnya. Kalau nilai sisanya nggak ada gimana? Berarti 0. Langsung dibagi umur ekonomisnya. Gitu ya. Jadi misalkan ini tadi 13.000 harga kendaraannya, dikurangi 1.000 dapat 12.000, umur ekonomisnya 5 tahun, maka per tahunnya 2.400. Jurnalnya gimana? Jangan lupa jurnal yang kemarin kita bahas, yaitu adalah depreciation expense sama akumulasi depresiasi. Saya rasa udah paham ya mengenai depresiasi, apalagi untuk yang aktiva, untuk yang metode garis lurus untuk aktiva tetap. Nah, selanjutnya ada 2 metode lainnya, yaitu unit activity atau unit kegiatan dan saldo menurun. Nah, kenapa sih kok ada metode-metode ini? Nah, sebenarnya 3 metode ini diperbolehkan oleh IFRS atau diperbolehkan oleh standar juga ya, tapi kebanyakan memang instansi itu pakainya garis lurus. Tapi pada beberapa instansi yang punya peralatan gitu ya, sebenarnya kadang-kadang nggak cocok kalau pakai saldo menurun ya. Nggak cocok pakai garis lurus. Cocoknya pakai saldo menurun atau unit aktivitas gitu ya, karena penggunaan aset tersebut nggak sama rata gitu. Mungkin di awal-awal punya aset tersebut dia akan digunakan lebih banyak daripada nanti-nanti gitu loh. Jadi tergantung produktivitas dari aset tersebut. Nah, oleh karena itu mana metode yang kita mau gunakan itu ya terserah perusahaan mau memilih yang mana, yang penting konsisten. Konsisten itu artinya ya nggak tahun ini pakai ini, besok tahun ini beda lagi gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau gitu untuk materi sampai UTS ini kita bahas sampai straight line dulu. Nanti kalau udah masuk lagi kita bahas selanjutnya, dan nanti kita ada latihan soal. Untuk sekarang ada latihan soal, kalian fokus belajarnya aja gitu ya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Semoga lancar besok UTS-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.